Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberi kesehatan selalu dan semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya ya. Hari ini kita masih belajar tentang program linier. Untuk hari ini merupakan pertemuan terakhir pada bab program linier. Pada sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di mana itu kita menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, kita menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan kita menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui daerah penyelesaiannya. Selain itu, kita juga sudah membahas tentang model matematika, nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pemakaian program linier, di mana pada sub materi pemakaian program linier kita akan menerapkan ketiga materi ini menjadi satu, di mana dalam pemakaian program linier ini kita akan menentukan sistem pertidaksamaan, menentukan daerah penyelesaian, menentukan model matematika, serta menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, jadi apabila dalam submateri pemakaian program linier ini kalian dapat mengerjakannya dengan benar, berarti dapat dikatakan bahwa kalian memahami semua bagian dari bab program linier ini. Nah, lalu dalam pengerjaan materi pemakaian program linier ini sendiri ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yaitu yang pertama, buatlah model matematikanya. Nah, yang pertama, apabila terdapat soal, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat model matematika dari persoalan soal tersebut. Lalu, gambarlah daerah penyelesaian dari model matematika tersebut. Dan yang terakhir, tentukan nilai optimum dari fungsi objektifnya. Nah, nilai optimumnya ini bisa berupa nilai minimum maupun nilai maksimum. Nah, agar kalian lebih paham lagi, mari kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal, sebuah taman menyediakan lahan parkir seluas 450 meter. Untuk sepeda memerlukan 5 meter tempat parkir, sedangkan untuk motor memerlukan 15 meter. Biaya parkir untuk sepeda sebesar Rp3.000, sedangkan untuk motor sebesar Rp5.000. Daya tampung lahan parkir tersebut tidak lebih dari 60 kendaraan. Maka, tentukanlah A. Banyaknya sepeda dan motor yang diparkir agar pemasukan maksimum. B. Besar pemasukan maksimumnya. Pertama, kita tentukan dulu model matematika dari soal tersebut. Dalam materi model matematika kemarin kan sudah dijelaskan. Untuk menentukan variabel X dan variabel Y-nya, kita lihat dari jenis yang ada pada soal tersebut. Nah, jenis pada soal ini, jenisnya itu berupa jenis kendaraan, di mana itu ada sepeda dan ada motor. Nah, maka kita misalkan sepeda itu adalah variabel X dan motor itu adalah variabel Y. Nah, di sini kita buat tabel untuk menentukan model matematikanya. Di sini untuk luas lahan kan untuk sepeda luas lahannya itu 5 meter dan untuk motor luas lahannya itu 15 meter. Dan lahan yang tersedia itu sebesar 450 meter. Nah, lalu untuk banyaknya kendaraan, pada soal ini kan tidak ada keterangan berapa banyak kendaraan yang ada, baik itu untuk motor maupun untuk sepeda. Maka, untuk banyaknya kita buat saja X, untuk sepeda kita buat X, dan untuk motor kita buat Y. Nah, lalu daya tampung lahan tersebut tidak lebih dari 60. Lalu untuk biaya parkirnya sendiri, untuk sepeda biaya parkirnya sebesar 3.000 dan untuk motor biaya parkirnya sebesar 5.000. Nah, dari sini kita bisa sudah peroleh model matematikanya.
Yang pertama itu model matematika yang pertama dari lahannya, yaitu 5X plus 15Y kurang dari 450. Nah, ini kan bisa disederhanakan, kan kita bagi dengan 5. Maka diperoleh X ditambah 3Y kurang dari 90. Lalu, model matematika yang kedua itu dari banyak kendaraan, yaitu X ditambah Y kurang dari 60. Kenapa kurang dari 60? Di sini kan dari soal sudah bisa kalian lihat bahwa daya tampung lahan parkir tidak lebih dari 60, berarti kurang dari 60. Begitupun untuk luas lahannya. Di sini kan dikatakan bahwa luas lahan yang tersedia yaitu 450 meter, berarti tidak lebih dari 450 meter. Maka tanda pertidaksamaannya itu kurang dari. Nah, lalu untuk X lebih dari 0. X itu kan sepeda. Sepedanya itu kan pasti lebih dari 0, tidak mungkin kurang dari 0, maka X lebih dari 0, begitupun untuk motor, Y lebih dari 0. Nah, untuk fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya itu dari biaya parkirnya, yaitu 3000X ditambah 5000Y. Nah, karena model matematikanya sudah kita dapat, maka kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Karena model matematikanya sudah kita dapat, sekarang kita bisa menggambar daerah penyelesaiannya. Pertama, kita cari dulu titik potongnya dengan cara menggunakan titik bantu. Nah, di sini untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 90. Kita cari titik potongnya. Pertama, kita misalkan X-nya 0, maka tersisa 3Y sama dengan 90, Y sama dengan 90 dibagi 3, Y sama dengan 30. Maka diperoleh titik potongnya 0,30. Lalu kita misalkan Y-nya yang 0, kita peroleh X-nya 90, diperoleh titik potongnya 90,0. Lalu pertidaksamaan yang kedua, kita misalkan X-nya yang 0, peroleh Y sama dengan 60, maka titik potongnya 0,60. Lalu, kita misalkan Y-nya yang 0, tersisa X sama dengan 0. Kita peroleh titik potongnya 60,0. Nah, sekarang kita gambar titik potong yang kita peroleh ke koordinat kartesius. Yang pertama itu titik 0,30. Lalu, titik 90,0. Nah, di sini kan kalian lihat, tanda pertidaksamaannya itu kurang dari 90. Ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan 90 ada sama dengannya. Maka garisnya tidak putus-putus. Nah, lalu untuk pertidaksamaan yang kedua, yang pertama itu titik 0,60. 0,60, lalu yang kedua titik 60,0. Nah, sama tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka garisnya tidak putus-putus. Nah, lalu sekarang kita tentukan letak daerah penyelesaiannya. Di sini kan kalian lihat daerah penyelesaian, tanda pertidaksamaannya itu kurang dari. Kalian ingat lagi gimana letak-letak daerah penyelesaian untuk tanda pertidaksamaannya ya. Nah, di sini kan kurang dari, maka daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri. Ini daerah sebelah kiri, maka kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, yaitu kanan. Maka kita arsir daerah kanan yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, lalu untuk yang pertidaksamaan kedua sama, itu kurang dari. Kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri sini. Maka kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, yaitu sebelah kanan. Kita arsir yang sebelah sini. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, kanan. Nah, lalu pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Untuk lebih dari sama dengan, daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Lihat ya, ini sumbu X, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Kita arsir yang bukan daerah sebelah kanan, yaitu sini.
Ini bukan daerah penyelesaiannya, kita arsir yang daerah sini. Sini sudah diarsir. Nah, lalu Y lebih dari sama dengan 0. Lebih dari daerah penyelesaiannya berarti ada di sebelah kanan. Maka kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, yaitu kiri. Kita arsir sebelah sini ya. Nah, di sini kan bisa kalian lihat daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang sama sekali tidak terkena arsiran atau daerah yang sama sekali tidak ada kotoran atau arsiran. Maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini. Kalian lihat kan daerah ini tidak ada arsiran sama sekali. Maka DP-nya atau daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini. Nah, setelah didapat daerah penyelesaiannya, sekarang kita tentukan titik pojok daerah penyelesaian ini. Ini titik pojok yang pertama. Titik pojok yang pertama yaitu terletak di titik 0,30. Maka untuk titik pojok A itu 0,30. Lalu titik pojok yang kedua itu ada di sini, yaitu di titik 60,0. Lalu yang ketiga itu di titik 0,0. Sini kan titik 0,0 masih termasuk daerah penyelesaian. Ini kan titik pojok tuh yang ini, dan ini. Ini titik pojoknya, dan 0,0 ini masih termasuk daerah penyelesaian, berarti masih termasuk titik pojoknya. Maka yang ketiga itu titik 0,0. Nah, lalu yang terakhir itu titik yang ada di sebelah sini. Di sini kan belum kita ketahui berapa titik pojoknya. Nah, maka untuk titik pojok yang D ini kita cari dulu. Cara mencarinya yaitu dengan cara mengeliminasi dan mengsubstitusi X ditambah 3Y kurang dari 90 dan X ditambah Y kurang dari 60. Kita langsung saja kita eliminasi. Di sini kan bisa kalian lihat, sudah ada variabel yang bisa dieliminasi, yaitu variabel X. Jadi kita langsung saja kita eliminasi. X dikurang X itu habis. 3Y dikurang Y, 2Y. 90 dikurang 30, 90 dikurang 60 yaitu 30. Maka diperoleh nilai Y 15, yaitu dari 30 dibagi dengan 2. Lalu kita substitusikan nilai variabel Y 15 ke X ditambah Y sama dengan 60. Kita substitusikan, kita ganti Y-nya dengan 15, maka diperoleh X sama dengan 60 dikurang 15, X sama dengan 45. Nah, untuk maka kita peroleh titik potong dari titik pojok D yaitu 45,15. Maka kita sudah memperoleh keempat titik pojoknya, yaitu yang pertama 0,30, yang kedua 60,0, yang ketiga 0,0, dan yang terakhir 45,15. Nah, sekarang kita uji keempat titik pojok ini menggunakan fungsi objektif yaitu 3000x ditambah 5000y. Untuk titik pojok yang pertama yaitu 0,30. Ini untuk variabel x dan y-nya kita ganti x menjadi 0 dan y kita ganti menjadi 30. Maka diperoleh 3000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 30 diperoleh 150.000. Lalu untuk titik pojok yang kedua 60,0. Untuk variabel x kita ganti 60 dan variabel y kita ganti 0, diperoleh 3000 dikali 60 ditambah 5000 dikali 0 sama dengan 180.000. Lalu titik pojok yang ketiga dengan 0,0. Kita ganti x-nya menjadi 0 dan y-nya menjadi 0, maka
3000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 0 sama dengan 0. Dan titik pojok yang terakhir, yaitu 45,15. Kita ganti variabel X-nya dengan 45 dan variabel Y-nya dengan 15. Maka 3000 dikali 45 ditambah 5000 dikali 15 yaitu sama dengan 210.000. Nah, di sini untuk menentukan nilai maksimumnya, kalian lihat mana nilai terbesar dari keempat nilai ini, yaitu bisa kalian lihat bahwa nilai maksimumnya adalah 210.000. Karena 210.000 paling besar, maka nilai maksimumnya adalah 210.000. Maka kita bisa menjawab pertanyaan dari soal tadi. Yang pertama itu kan ditanya banyak sepeda dan motor yang diparkir agar pemasukan maksimum. Tadi kan kita dapat bahwa maksimumnya itu 210.000 apabila X-nya 45 dan Y-nya 15. Nah, di awal tadi kan kita buat bahwa X itu kita misalkan sepeda dan Y itu kita misalkan motor. Nah, maka pemasukan akan maksimum apabila sepeda yang terparkir pada lahan tersebut sebanyak 45 buah dan motor yang terparkir pada lahan tersebut sebanyak 15. Dan besar pemasukannya yang maksimum yaitu sebesar 210.000. Nah, itulah jawaban dari soal yang kita bahas tadi. Nah, lalu untuk soal yang kita bahas tadi kan ditulis keterangan bahwa yang dicari itu maksimumnya. Tapi bakal ada kemungkinan soal yang tidak ditulis apa yang dicari. Misal yang dicari itu maksimum atau minimum. Ada saja soal yang ditulis yang dicari itu keuntungan, kerugian, atau biaya terkecil. Nah, untuk keuntungan itu bisa diartikan sebagai yang dicari itu adalah nilai maksimum, karena untuk keuntungan itu kan akan dicari nilai-nilai yang terbesar, tidak mungkin untuk keuntungan kita cari yang terkecil, maka keuntungan itu bisa diartikan sebagai nilai maksimum. Sedangkan untuk kerugian itu diartikan bahwa yang dicari itu nilai minimum, karena kerugian itu akan dicari kerugian terkecil atau biaya yang dicari itu biaya yang terkecil. Nah, baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Setelah ini akan ada latihan yang akan Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Apabila ada bagian yang kurang paham, silakan kalian tanyakan kepada Ibu secara langsung. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan mengadakan kuis atau ulangan harian. Jadi silakan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, karena untuk ulangan hariannya tidak akan ada lagi perbaikan jawaban kalian. Baiklah, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.